Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berkumpullah dengan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, orang-orang yang pintar atau orang-orang yang ibadah, ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Kenapa dengan kita berkumpul dengan mereka kita akan dapat sesuatu dari mereka? Paling tidak seandainya kita tidak bisa beramal seperti apa yang mereka amalkan, paling tidak dengan kita memandang wajahnya kita sudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Durar, maulid yang sering kita baca di akhir-akhir dari kumpulan-kumpulan syair beliau katakan, fasa'adah manutah kullaha biktifahum bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Bahagia itu terletak pada diri seorang yang selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Bahagia itu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itulah hakikat kebahagiaan di dunia ini. Bakhat man qad ra'ahum, sungguh beruntung orang yang bisa melihat wajahnya orang-orang soleh. Melihat saja kita sudah beruntung. Aw ra'a man ra'ahum, atau melihat orang yang telah melihat wajahnya orang soleh. Jenengan hadir atau berkumpul dengan orang-orang soleh, ketemu para kiai, ketemu para salihin, orang-orang yang ahli ibadah, jenengan lihat wajah mereka saja sudah dapat keberuntungan. Jenengan pulang ke rumah, anak jenengan yang di rumah tidak ikut ke majelis, tidak ikut bertemu dengan orang-orang soleh, melihat wajah jenengan juga dapat keberuntungan. Kenapa? Karena tadi Anda melihat wajahnya orang-orang soleh. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang ahli hikmah, orang-orang ahli ilmu agama, bisa menjadikan sebab kita bermanfaat. Manfaat untuk kita di dunia dan manfaat untuk kita di akhirat. Manfaat dunia, Anda bisa dapatkan apapun yang Anda inginkan dengan Anda berkumpul dengan orang-orang soleh. Anda berkumpul dengan para ulama, Anda bisa dapatkan. Sekarang mungkin Anda kepingin dunia, kepingin rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muridnya Imam Haddad berkata kepada Imam Haddad, wahai guruku, berikan kepadaku amalan. Jika aku amalkan, Allah akan lancarkan rezekiku. Kasih aku amalan yang kalau aku amalkan Allah akan lancarkan rezekiku. Apa kata Imam Haddad? Khudil kitab wa turubil ilm. Ambil kitabmu, ngaji, belajar ilmu. Allah akan lancarkan rezekimu. Sayyidina Sulaiman alaihi salam diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pilih dunia, pilih istana, pilih kekayaan di dunia, atau pilih ilmu wahai Sulaiman. Yang dipilih oleh Nabi kita Sulaiman adalah ilmu. Kemudian beliau berkata, setelah aku pilih ilmu, Allah berikan kepadaku ilmu, dan Allah juga berikan kepadaku istana, Allah berikan kepadaku dunia. Sebab milih ilmu, dunia ngikut. Tapi kalau kita pilih dunia, ilmu tidak akan ngikut. Kalau sudah kita cinta kepada dunia, pastinya amal kita akan buruk. Ciri-ciri orang-orang yang cinta kepada dunia susah diajak baik. Sedangkan ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang baik-baik saja. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada siapapun yang mau. Yang mau kaya, baik dia ahli ibadah ataupun tidak, Allah akan berikan kekayaan. Makanya sekarang kita lihat ada orang yang tidak pernah sholat tapi kaya, orang tidak pernah ibadah tapi rumahnya banyak, tapi yang sholat tiap hari 5 waktu dijalankan, sunnahnya jalan, puasa sunnah jalan, Ramadan jalan, berpuasa, tapi ya begitu-begitu aja hidupnya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, kafir, orang kafir dan muslim kaya raya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik yang ahli ibadah ataupun yang tidak. Cuman bedanya, kalau ahli ibadah, kekayaan yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat, tanda Allah cinta. Tapi jika orang yang ahli maksiat, kekayaan yang Allah berikan kepada mereka adalah bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, min haitsu la ya'lamun, dari segi mereka yang tidak mengetahuinya, padahal maksudku adalah murka kepada mereka. Wa numli lahum, aku akan ulur mereka. Kamu mau dunia, wahai orang-orang kafir, nih makan dunia. Kamu mau kekayaan, ini makan kekayaan.
inna kaidi matin, tapi nanti di akhirat ketahuilah tipu dayaku begitu hebat. Allah berikan dunia kepada mereka orang-orang kafir, Allah akan hinakan mereka kelak di akhirat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Yang merasa seperti di surga di dunia tidak akan bisa mendapatkan surga kelak di akhirat. Yang merasa di penjara di dunia, maka itulah cara untuk kita mendapatkan surga Allah kelak di akhirat. Dunia Allah berikan kepada siapapun. Berbeda jikalau ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang banyak dosa. Seandainya pun kita saat ini, mungkin tadi malam, atau mungkin kemarin, atau mungkin di hari-hari kita selalu berbuat kemaksiatan, tapi kenapa kita kalau bisa duduk di majelis semacam ini? Itu tanda Allah berharap, Allah menghendaki kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan. Semoga kita pulang dari majelis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga diri kita dari segala macam kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah.